Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka disembahkannya di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Yesaya 56 ayatnya yang ke-7. Yesua menyucikan bait Yahweh. Lalu tibalah Yesua dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesua masuk ke bait Yahweh, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Yahweh, meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibolak-balikannya. Lalu ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait YHWH. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya, dan menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Haleluya. Hari ini Sabat tanggal 10 Mei tahun 2025, Bapak Abah Yahweh telah menetapkan tempat rumah yang baru sedang dibangun di sini, itu tempat ibadah. Bapak menetapkannya menjadi rumah doa segala bangsa. Karena Yesua mengasihi segala bangsa-bangsa. Dan saudara-saudara, itu saya angkat menjadi tema di dalam chanjelian berita Sion yang saya sampaikan hari ini. Selamat mengikuti di mana saja Anda berada, saudara-saudara terkasih di dalam hubungan darah Yesua di mana saja Anda berada. Salam. Baik. Mungkin itu Pak Bapak. Mungkin Haleluya. itu. Iya. Bapak, mungkin itu Pak. Saudara-saudara terkasih, akan saya sampaikan dalam bentuk rema. Kesaksian akan sampaikan dalam bentuk rema, logos dari firman Tuhan. Bapak, mungkin itu Pak. Dengan demikian saya harapkan supaya mereka dapat mengikutinya. Haleluya. Bapak, Baik. mungkin itu Pak. Saya mulai dengan kesaksian. Kesaksian pertama itu pada tahun 2014, Rick Reading, hamba Tuhan dari Yerusalem, dia mengadakan seminar dan KKR di Jayapura, Sentani tahun 2014. Kami ikut kegiatan ini, dan pada hari itu juga saya memberikan 2 buku yang Roh Kudus memberitahukan kepada saya tentang misteri rahasia. Nah, Tare Mewo di Papua yang saya muat di dalam buku yang berjudul Sukume di Papua, Bangsa Israel yang Terhilang, dan Yusuf dan Efraim. Mungkin itu Bapak. Itu satu buku. Yang kedua adalah Bintang Timur Bersinar di Papua, pertanda Yesua datang kembali ke bumi lewat pintu gerbang Golden Gate. Nah, 2 buku ini
peristiwa-peristiwa yang Tuhan tunjukkan, rahasia-rahasia yang Tuhan tunjukkan tentang peristiwa di danau, di daerah Tigi Mewo, Papua. Saya buat dalam 2 buku, lalu 2 buku itu saya serahkan kepada Rick Reading 2014 di Jayapura. Lalu beliau ambil dan dibawa ke Yerusalem, dan di sana beliau menguji muatan dari 2 buku itu yang disampaikan oleh Roh Kudus sendiri. Itu lalu dalam uji 2 buku itu, muatan isi itu, dia berdoa kepada Tuhan dari Yerusalem yang menara doa 3 tingkat di Yerusalem sana. Haleluya. Rumah doa 23 tingkat ini dia berdoa dari situ. Lalu tanya Tuhan, dan Tuhan memberitahukan kepada dia bahwa serdadu Tuhan akan datang dari rahim matahari tempat bayi Yeshua Amasya Adonai dilahirkan, yaitu di Papua. Ya, dan penghakiman akan menggoncang di Papua, Indonesia. Dan apa yang Tuhan kasih tahu kepada dia itu dimuat di dalam satu berita, yang satu rekaman, dan itu tersebar di tahun-tahun lalu. Nah, saudara-saudara terkasih, lalu dari sana mereka melakukan membangun jaringan antara Israel Papua dengan dalam bentuk membangun rumah doa segala bangsa. Dan dari sana mereka ikuti visi, lalu mereka bikin kunci rumah Daud, duplikat kunci rumah Daud. Lalu mereka membuat tanda kenabian, mulai dari Batam, mereka bawa dari Batam sampai ke Merauke, dari Merauke sampai ke Jayapura. Haleluya. Lalu di Jayapura ini mereka telah membangun rumah doa segala bangsa yang di Jayapura itu. Ya, itu kesaksian pertama. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Hamasya Adonai. Yang kedua, kesaksian kedua itu tadi baru kami berdoa tanya Tuhan, karena saya mau bangun rumah di Nabire sini, rumah doa. Saya mau bangunnya di Epokto sana, saya mau bangun di Epokto rumah ini. Tapi Bapak bilang begini, kamu harus bangunnya di Nabire. Lalu saya bangun di sini. Waktu itu berdoa dengan doa yang saya tidak cerita, doa bangun doa dan juga peperangan terlalu banyak. Lalu sampai tadi baru saya berdoa tanya Tuhan, Bapak, ini rumah tempat kami, rumah tempat ibadah, berdoa, memberitakan rumah doa untuk memberitakan misteri atau rahasia Tuhan yang Tuhan sembunyikan di Papua, yang Tuhan sedang bukakan dari tahun 2000. Ini tempat kami beritakan yang sedang kami sudah bangun rumah ini. Kami kasih nama apa? Kami berdoa tadi pagi tanya begitu. Baru Tuhan bilang begini. Tadinya itu saya mau kasih nama dia itu rumah kasih. Tapi begitu Tuhan bilang begini. Suara Tuhan bilang, berilah nama rumah itu atau tempat ibadah itu, berilah nama rumah doa segala bangsa. Karena Yeshua mengasihi bangsa-bangsa. Karena Kohen adalah imam besar yang menjadi imam besar di surga yang mendoakan bangsa-bangsa. Tadi Bapak kasih tahu begitu. Lalu setelah itu Bapak beritahukan bahwa kan kamu telah berdoa dari tahun 2019 sampai dengan sekarang, bahwa dulu 2019 itu kami bentuk jaringan doa kemudian 12 suku Israel, Taman Eden, dan juga pemulihan tubuh Masya. Dari 2019 sampai dengan sekarang kami ada jalan ini. Jadi waktu itu Tuhan bilang begini, kamu berdoa itu selesaikan dosa pribadi, keluarga, kaum, marga, suku, bangsa-bangsa, dan juga dosa perusakan Taman Eden, dosa turun-temurun Israel, dan juga dosa pembunuhan para rasul, para nabi sampai kepada Yeshua. Baru itu kami sudah jalani baru tadi Tuhan kasih nama ibadah, tempat ibadah ini, dia namanya adalah rumah doa segala bangsa. Jadi waktu itu kami berdoa karena Tuhan bilang begini, kamu telah berdoa patok wilayah pelayanan doa di Papua itu
6 kali 6 masa. Benumi ke Benumi menyelesaikan dosa bangsa-bangsa yang ada di wilayah Soron dan Manokwari, Domberai. Nah, terus Bomberai itu wilayah 88 Kaimana dan sekitarnya, Fak-Fak dan sekitarnya. Wilayah 7 kali 7 masa itu penyelesaian dosa bangsa-bangsa itu Nabire. Sedangkan 9 kali 9 masa itu di wilayah Pulau Mor sana. Jadi waktu itu kami sudah berdoa dan penyelesaian dosa bangsa-bangsa itu sudah selesai. Nah, jadi karena itu kami sudah berdoa. Jadi kami masuk berdoa melalui doa pribadi, keluarga, kaum pribadi itu sampai selesai. Jadi. Lalu apa tadi kasih tahu bahwa berikan dia pun nama itu rumah doa segala bangsa karena Kohen menjadi imam besar dan mengasihi berdoa untuk bangsa-bangsa, untuk keselamatan bangsa-bangsa. Jadi kamu adalah imam kecil di bumi yang akan berdoa untuk bangsa-bangsa, tapi imam besar di surga yaitu Kohen Gadol atau Kohen Gadol. Nah, di surga dia ada di sisi kanan ada Bapa yang Maha Kuasa. Dia hari ini menjadi imam, tapi ketika dia akan datang dia menjadi raja di atas segala raja. Dan kamu ada di pintu Golden Gate, pintu laut kaca, pintu kaca emas di Nabire. Haleluya. Dengan demikian, berilah nama rumah itu, tempat ibadah itu adalah rumah doa segala bangsa. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, apabila Anda datang dan Bapak Yesua telah menetapkan rumah doa segala bangsa di sini di Nabire ini, disinilah nanti pusat untuk akan diceritakan kembali semua rahasia-rahasia misteri-misteri Tuhan yang Tuhan sembunyikan tentang Alkitab, Taman Eden, tentang 12 suku Israel, tentang juga Yosua lahir di mana, mati di mana, bangkit naik ke surga akan kembali lewat di mana, Yosua Alfa dan Omega, itu semua tempat akan dibongkar dari sini karena itu hari ini Tuhan mengesahkannya rumah doa segala bangsa hari ini disahkan. Haleluya. Haleluya. Lalu tadi waktu kami tadi di sini, setelah itu pagi jam 9 kami sudah mulai masuk ibadah Sabat di sini. Begini ada saya punya hamba Tuhan kakak ini Samuel Tekege umur 72 tahun. Dia hamba Tuhan juga. Nah, dia juga hadir tadi di sini sama-sama. Lalu dia cerita tentang jantungnya penyamun yang disalibkan di sebelah kiri. Ya, dia punya nama itu Beto. Jadi dia jantung dia ceritakan tadi pagi. Dia ceritakan lalu setelah selesai dia cerita itu kan berdoa, tapi dia lihat penglihatan dari kamar sana itu ada senter. Baru di sini dia katanya itu ada manusia tinggi besar berdiri hitam toh. Nah, setelah itu tadi kan berdoa selesai, kami bubar. Tapi saya masih ada di sini di tempat ibadah. Baru ini saya rasa lain sekali. Saya berdoa kembali dengan hamba Tuhan lain. Baru itu tadi yang kakak sama hamba Tuhan dia lihat itu apa sebenarnya. Lalu Tuhan bilang itulah jantung penyamun yang di sebelah kiri. Yang sebelah kiri, penyamun yang sebelah kiri. Yang dia punya jantungnya. Dia punya nama itu penyamun itu Beto. Beto itu artinya begini. Dia itu malas berdoa, malas dengar firman Tuhan, malas percaya Yesua. Baru dia balik membenci Yesua. Itu Beto itu dia penama. Jadi saya sudah beritahukan di channel lain dia penama yang sebelah kiri itu Beto. Jadi waktu Beto itu dibunuh pada waktu generasi Yesua pada waktu disalibkan itu, Beto punya karena Yesua dengan penyamun di sebelah kanan itu siapa ini Ani. Itu kan mereka sudah menuju ke Firdaus, sudah masuk ke sana. Jadi orang lain tidak bisa kejar. Suwangi terbang kah, penyamun kah, atau tentara dari Romawi dengan maskapai kah, jalur Indo tidak bisa kejar orang karena mereka sudah masuk Firdaus. Dua alam beda. Sedangkan penyamun ini dia mau masuk ke sana tidak bisa. Akhirnya domba kurampas itu tumbuh daripada penyamun ini. Yang namanya itu siapa ini? Raja penyamun dia penama itu Beto itu. Baru lain bawa dia punya jantung, lain bawa ini kok domba udah punya teba. Dia toh yang lain, marga lain domba dia punya teba, marga lain domba dia punya telinga, marga domba dia punya tubuh.
Biasa begitu kalau dulu itu kalau ada orang yang mati atau penyamun yang mati itu nanti setan-setan dong kumpul barat atau manusia-manusia suwangi penyamun nanti dong kumpul barat dong bagi-bagi manusia punya daging tubuh manusia itu. Jadi penyamun itu waktu tadi kami berdoa itu penyamun itu punya ini jantung dengan apa semua itu tadi robek baru di apa ini di bela-bela baru dipotong-potong baru dibakar dia neraka tadi. Ini sejarah yang dicatat hari ini. Berarti itu baru saya juga tadi tergerak. Haleluya. Berarti firman ini dibilang begini. Firman di sini dibilang begini. Yesua menyucikan bait Yahweh. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Rumah doa segala bangsa. Tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ini kan Yesua masuk dengan keadaan yang marah. Karena tadi tempat yang dong bilang bait Yahweh. Kedua itu, kalau pertama kan bait Salomo. Kedua ini, Yesua datang itu bait Yahweh kedua. Dia masuk ke sana lihat begini dong, bukan dong ada berdoa di dalam, tidak dong jadi penyamun di dalam baru. Dong rencana mau bunuh Yesus. Dong sudah hitung-hitung dia harus disalibkan di antara para penyamun. Kau udah mau kemana doa ya? Mereka mulai rancangan niat jahat di situ baru Yesus muncul lihat orang pun. Langsung dia obrak-abrik itu semua penyamun di dalam itu. Haleluya. Nah, jadi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, dan ini tadi sudah diakhiri. Haleluya. Penyamun ini sekarang orang Papua, orang Dogiai, Deyai, Paniai, Mewa Papua itu malas berdoa. Biasa ibadah terganggu-ganggu, gereja pecah-pecah. Itu semua dimainkan oleh setan penyamun ini. Dia kerjasama dengan Suwangi. Kan Bapak ini kan tadinya kan dikejar-kejar oleh Suwangi untuk baku rampas. Dia punya jantung Suwangi orang taruh di bawah, dia punya Bapak punya pantat tuh. Ya. Jadi Suwangi Terban itu salah satu roh antikris. Jadi dong ambil dong punya ini, beto punya jantung itu dong taruh di bawah. Ya kok dong sudah pegang jantung ini. Sekarang orang doa mau berdoa tidak bisa. Bikin kacau gereja sana sini, gereja pecah-pecah kiri kanan. Itu karena mainan daripada Suwangi semua. Suwangi kok yang main tega. Orang biasa tidak menyatu dalam gereja. Gereja pecah-pecah. Itu karena mainan Suwangi, mainan penyamun. Karena jantung penyamun mereka masih pegang. Nah, kalau jantung penyamun hari ini kalau sudah habis selesai dari penyamun beto, kalau hari ini sudah selesai, berarti sudah sah hari ini disahkan tanggal 10 Mei tahun 2025 disahkan rumah doa segala bangsa. Kalau sudah menjadi rumah doa segala bangsa, maka genaplah nas firman Tuhan Yesaya yang disampaikan. Aku akan kujadikan menjadi rumah doa segala bangsa. Yesaya 57 itu. Yesaya 56 ayat 7. Mereka akan kubawa ke gunung yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Rumah doa segala bangsa. Haleluya. Jadi kita lihat Yesua itu adalah Kohen atau Kohei atau Kohen. Kohen itu nama kebesaran daripada imam besar, imam agung. Dalam bahasa Ibrani disebut Kohei, Kohen, Koya, Kaya, Yesua. Jadi itu Yesua itu imam besar, imam agung yang dulu ada, hari ini ada dan akan datang ada, dan dia sekarang menjadi imam besar di surga di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa. Sedangkan penyamun yang di sebelah kiri itu yang namanya Ani itu, dia lihat tangan, lihat salib. Oh, ini dia betul imam ini. Oh, kau ada imam ini. Oh, ini imam ini Kohen.
Dia sedang korbankan darah dan dagingnya, tubuhnya di atas Golgota untuk menghapus dosa buat manusia tidak tiada. Penyamun di sebelah kiri itu dia mulai mengaku dosa kita. Kita tidak layak, kita harus dihukum kita. Pada maka kok setelah itu dia lihat tangan, dia lihat darah Yesua, baru dia bilang begini. Yesua wae. Dia bicara begini. Ya. Ani ilo mafena henani Yesua akimaitag na raja akimaitag na kana nagaista. Yesua kalau waktu engkau jadi raja baru datang itu ingat saya. Baru Yesua bilang begini, kamu punya iman itu sudah bayar. Hari ini juga kita ada di Firdaus. Penyamun di sebelah kanan dia lolos masuk Firdaus karena tubuhnya ringan, darah Yesua turun membersihkan dosanya, menjadi seperti putih seperti salju dan menjadi seperti bulu domba. Haleluya. Sedangkan yang sebelah penyamun yang sebelah itu dia kepala batu kambing. Apa itu penyamun? Penyamun itu penyembah berhala, kepala batu, tidak mau dengar firman Tuhan, tidak mau berdoa. Ya, mereka bikin ini tapi mereka di dalam itu bikin goa-goa penyamun. Dombaku di dalam, dombaku ini dalam. Haleluya. Ini rahasia-rahasia yang sedang Tuhan bukakan. Jadi Ani yang dia bertobat, dia bilang begini, imam, dia lihat Yesus sebagai imam yang sedang bawa darahnya tubuhnya, bukan dia bawa darah domba atau darah ini binatang, tapi dia bawa darahnya sebagai imam besar. Dia melintasi tabir terbelah dua tenta. Pada maka surga dan bumi terbuka jalan tidak ciaga. Pintu surga terbuka ciaga. Pintu-pintu mau tutup dinasti Yesus. Itu kematian Yesus yang dahsyat. Haleluya. Dan itu lihat. Tapi betul ini dia tidak mau lihat darah Yesus, dia tidak mau lihat tangannya, dia tidak mau lihat apa yang Yesus bicara, dia tidak mau dengar, dia kejar jalan lebar. Kena ada mau istawa. Haleluya. Nah, ini sekarang ini sedang membentuk dua barisan. Sehingga hari ini kita kembali kepada rumah doa segala bangsa. Sekarang rumah doa segala bangsa itu secara fisik di perjanjian lama itu macam orang bangun gereja itu mesbah, disebut mesbah, tempat doa. Nah, di perjanjian lama dan disebut bait Yahweh. Sekarang secara rohani itu orang kita punya tubuh ini itu bait Yahweh, bait Yahweh, rumah Yahweh, rumah doa Yahweh, rumah daripada bait Yesuha dan juga bait Roh Kudus. Kita punya main arti rohani ya Tuhan. Nah, yang kita sudah seperti ini, kita sudah berdoa, tadi pelepasan penyamun dan lain dan apa semua kita lepas, itu kita bersihkan, kita punya tubuh dalam. Kalau itu sudah dibersihkan berjadi Tuhan menjadi imam dan raja-raja kecil di bumi, imam-imam untuk berdoa kepada Tuhan untuk segala bangsa. Berdoakan pribadi, keluarga, marga, kaum, bahasa bilang. Jadi berdoa pribadi, keluarga, kaum, marga, suku, bangsa, Papua, bangsa-bangsa 12 suku Israel didoakan. Haleluya. Itu namanya rumah doa segala bangsa. Jadi secara rohani itu ditarik ke dalam tubuh kita. Tubuh kita kalau sudah dibersihkan, sudah dilayak, sudah ditabis, bukan tabis secara seperti yang imam yang dong tabis di pastor sana di di Roma, Eropa, bukan itu. 1 Korintus 2 Korintus 3 ayat yang ke-6 itu ditabis langsung oleh darah Yesus. Kita dilayakkan, kita disucikan untuk menjadi imam-imam kecil yang sedang berdoa untuk bangsa-bangsa. Akan kita kata berdoa untuk pribadi, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk kaum pribadi. Kejar dosa-dosa. Cari setan, cari apa semua yang penghalang. Berdoa untuk itu. Supaya kalau satu orang lepas, keluarga itu lepas. Satu orang lepas, marga itu satu marga sudah. Pelepasan jalan sudah lepas, marga itu semua selamat. Pemanya marga TKK kemarin kita bicara-bicara di sini. Kalau kita mulai lepas sudah yang lain juga terlepas. Haleluya. Itu yang nanti disebut rumah doa segala bangsa. Nah, itu arti rohaninya supaya ini mengerti. Ini arti rohaninya. Jadi kalau berdoa itu
Banyak orang berdoa itu tidak berdoa untuk dia pribadi. Dirinya tidak. Tidak ada orang pelayanan pribadi berdoa untuk dia punya mata, Ya. telinga, hidung. Hidung. Nah, itu tidak pernah orang berdoa. Pernah berdoa. Pendeta besar, pastor besar, imam besar tidak. Imam besar. Dia merasa diri dia benar. Dia merasa diri dia itu suci. Dia bangun gereja sana sini, dia bikin ini. Nah, itu agama bisa buat oleh bangsa-bangsa. Bisa. Tapi itu di mata Tuhan sama dengan gua penyamun. Ika. Ya sekarang dimaksud oleh Tuhan adalah sekarang di Roma 7 ayat 13 ada berkata, bawalah 66 anggota tubuhmu, serahkan kepada Tuhan supaya dosa-dosa yang bagian-bagian tubuh itu dibersihkan. Iya. Jadi berdoa pribadi, doa kuku ini, doa mata, doakan telinga, doakan hidung, doakan mata, doakan kemaluan. Ya, ini pribadi berdoa dulu. Baru kamu punya keluarga didoakan, baru kamu punya kaum didoakan. Umpamanya kaum itu umpamanya TKG. Ada DG TKG, ada Buna TKG. Tadi waktu berdoa begitu itu tadi. DG TKG tangan Tuhan turun berlangsung turun di atas band TKG. Kamu baru langsung ada suara bilang kamu langsung dia dicucikan. Kotor-kotor semua coklat-coklat itu dibersihkan dari tubuhnya. Haleluya. Jadi tadi kan TKG kan ada 5 saudara. Itu semua tadi sudah tadi berdoa dibersih. Ini contoh. Ini contoh bagaimana menjadi rumah doa bagi segala bangsa itu. Mulai dari pribadi berdoa. Baru kau berdoa, kau pribadi itu berdoa satu persatu, doa cuma kaki kaki. Berdoa mata, berdoa hidung, berdoa telinga. Itu dulu kami dibawa ajar itu tanggal 1 sampai 12 Desember itu 2003. Kami diajar berdoa itu. 66 kok. Semua kuku amak cira. Semua dibersihkan baru seperti orang bersihkan senjata. Ya, jadi berdoa bawah. Pokoknya bersihkan sapu mata, sapu telinga, sapunya hidung. Baru nanti darah Yesus, air kehidupan dia mengalir membersihkan. Itu berdoa. Itu satu. Yang kedua itu berdoa yang iblis takut itu. Berdoa minta ampun itu iblis takut sekali pokoknya. Orang berdoa berteriak-teriak kanan itu saya tidak takut, iblis pernah bilang. Tapi saya takut orang berdoa minta ampun merendahkan diri baru. Ani peuno minta ampun. Iblis dia takut. Kau doakan naga. Kan Yesus itu kan ambil dosa manusia berdoa meratap toh di taman Getsemani. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus. Jadi berdoa telinga, mata, hidung, semua bagian-bagian tubuhnya harus doakan. Karena kau sendiri sudah tahu. Iya, sampai ke urat-urat. Jangan sembunyi. Iya. Jangan sembunyi. Jadi jangan kau merasa kau itu hebat. Tidak ada. Kau pastor ini kayak itu kan tidak ada. Kalau kamu tidak berdoa itu, kamu punya setan. Kau bangun pemanya satu gereja namanya gereja satu gereja. Kau bangun, dominasinya kau lengkap. Tetapi orang yang bangun itu kalau dia punya warisan tidak diselesaikan, dorong turun, itu nanti ikut. Jadi nanti setan itu tidak kerja dalam gereja itu denominasi itu. Itu masalah. Makanya dia dapat tuh sampai itu gua penyamun. Itu dia rahasianya. Haleluya. Jadi makanya nanti semua gereja itu akan dilebur dalam pemerintahan kerajaan Tuhan Masia. Ya di gereja Tuhan tubuh Kristus itu atau pemerintahan kerajaan Tuhan. Nanti semua ke situ satu saja. Jadi sebelah penyamun Ani, sebelah penyamun ini Beto. Satu barisan yang akan di sebelah kanan itu menjadi barisan pemerintahan kerajaan Tuhan Masia. Ini yang sah dan ini yang diresmikan. Haleluya. Itu terus bagaimana berdoa untuk keluarga, terus kaum, macam kaum itu macam Buna TKG, TKG. Itu namanya kaum. Lala itu masuk ke marga atau kelem. TKG umumnya berdoa. Begitu sama dengan itu. Doa kaum untuk TKG umum. Jadi sekarang itu berdoanya itu begitu. Ini patokannya itu Wahyu 14 ayat 6. Ada 3 malaikat dia membawa Injil yang kekal untuk menghakimi pribadi, keluarga, kaum, suku, bangsa. Jadi arah berdoanya itu begitu. Dan doa ini yang nanti diajarkan. Dan sekarang salah satunya kita ada sampaikan ini. Jadi itu rumah doa segala bangsa itu. Jadi segala bangsa itu karena Yesua mengasihi Yesua atau Kohei yang namanya pribadi adalah Koha atau Yesuha.
atau Adonai Amasiah, itu juru selamat, tapi dia juga adalah imam besar yang berdoa bagi kita untuk segala bangsa di surga. Doa-doa kita itu naik di hadapan Tuhan, baru di hadapan Yesua, di meja kerja Yesua, di Kohei Gadol atau imam besar di atas itu, baru dia terima. Jadi Tuhan jadikan, sudah aku jadikan tempat ini rumah doa segala bangsa. Jadi doa-doa dari sini akan naik. Pemanya di sini kita sudah hari ini sudah resmikan. Tadi waktu kami berdoa itu malaikat sudah pagari tembok tadi, sudah pagari semua lokasi ini. Jadi pemanya di atas bukit-bukit ini dibuat pondok-pondok doa. Orang yang punya masalah mereka datang berdoa dari sini. Tuhan tetap akan dengar. Karena itu kawasan Tuhan tetapkan di dalam roh. Tidak bisa tidak. Nah, jadi umpamanya ini dipagar, ini sebelah dipagar, di atas yang bukit-bukit itu bikin pondok-pondok kecil. Orang mau puasa dari situ, mau berdoa dari situ, jalan. Nah, karena lokasinya Tuhan tetapkan, tidak bisa tidak. Nah, lokasi ini kan Bapak tahun 72 yang buka tuh di sini Tebang Kayu. 72. Baru Bapak berdoa. Setelah bertemu dengan Bapak. Iya, setelah Bapak. Setelah bertemu dengan Bapak. Setelah Bapak ini dia ketemu dengan Yesua. Ini bertemu dengan Bapak. Nah, Bapak Samuel ini. Kita 3 orang depan saya. Iya. Setelah bertemu dengan Yesua. Dengan Pak Ade. Iya. Satu dengan saya. Iya. Setelah bertemu dengan Yesua baru. Pak Ade dia angkat meja. Sakit kanan meja besar. Meja mimbar. Iya. Ya. Jadi setelah Mama mau taruh di jalan ini. Ya. Ya dinding. Ya. Dia bukan barang apa dia. Ya. Kalau saya dia berdiri di atas barang. Iya. Kok pakai? Iya. Ya. Tapi yang sekarang saya pikir-pikir ini. Iya, iya. Karena cahaya. Iya. Jadi dia muka itu saya belum persis lihat. Iya. Karena cahaya. Iya. Saat mata itu cahaya. Iya. Iya. Haleluya. Mungkin inilah. Iya. Jadi ini kan penggenapan toh. Mungkin inilah. Ya, jadi Bapak ini punya umur itu sudah 72 tahun. Besar katanya. Sekarang Bapak ini punya umur itu 72 tahun. Nah, sekarang tempat ini dia Tebang Kayu, tapi dia pernah berdoa. Tapi sebelum berdoa itu Tebang Kayu, dia pernah dengar ini. Melihat Yesua dalam cahaya kemuliaan. Dalam cahaya dengan secara hidup-hidup. Jadi ini bukan mimpi. Sekarang dia bukan penglihatan. Sekarang sudah mulai menggenapi ini mulai menggenapi bahwa tempat ini sudah menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Itu yang sekarang dia mau menyanyi. Di sebelah itu kita ketemu dengan dunia, tapi saya tinggal dunia itu. Tapi aku mencari Yesua. Di mana-mana aku cari dia. Kalau zaman sekarang ini mungkin saya cari Tuhan di gunung, di atas, di lembah, di gunung. Tetapi waktu itu jalan kaki saja tanpa pakai pakaian, sepatu. Saya lihat begini waktu mencari Tuhan di sana, sekolah besar-besar, sekolah teologi. Di sana sini sekolah teologi. Tapi saya cari Tuhan. Di kampung halaman dia saya juga saya cari. Pada waktu itu kalau zaman sekarang seperti ini mungkin saya pakai pakaian baik apa semua jalan-jalan cari. Tapi pada waktu itu ya dia. Mungkin itu. Haleluya. Mungkin itu. Mungkin itu. Iya. Mungkin itu. Jadi Matius 7 ayat 7 di sana berkata bahwa carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu akan dibukakan. Pintu. Ya. Jadi ini dia bilang aduh kapan ini dia terwujud, padahal ini punya visi besar. Sekarang ini baru rahasia-rahasia Papua ini terbongkar toh? Terbongkar rahasia-rahasia Papua berabad-abad lamanya. Terbongkar. Kebenaran tetap oleh Roh Kudus. Roh yang buka. Iya.
oleh Roh Kudus sedang buka rahasia-rahasia. Segala dokumen Roh akan buka besok. Iya. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi dan manusia, Adam dan Hawa, ada dokumen Yesus mau buka, tapi Pontius Pilatus punya partai yang menang sehingga detik-detik ini dia kuat. Nah, tapi masa Pontius sudah berakhir. Sudah berakhir. Dengan matinya Paus sudah dikubur. Sudah. Nah, sekarang pintu gerbang timur Golden Gate punya rahasia akan dibuka. Sudah terbuka. Haleluya. Haleluya. Jadi hati-hati anak hari ini. Ya. Orang-orang yang menanggung salibnya itu hati-hati. Ya. Minta berdoa kepada Tuhan. Ya. Haleluya. Amin. Ya. Jadi saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Ya. Nah, tadi pagi itu firman Tuhan bilang begini. Langit dan bumi itu akan berlalu. Tetapi perkataan firmanku tidak akan berlalu. Tadi pagi ini firman Tuhan bilang. Nah, kita baca itu ayat terakhir, kita tutup di ini. 1 Petrus 1 kah? Langit dan bumi akan berlalu. Tetapi perkataan firmanku tidak akan berlalu. Iya. Itu maksudnya apa? Langit bumi itu dia berubah. Tamannya dia berubah karena dosa. Air turun dan dia berubah. Dulu bumi itu satu di barat. Dia berubah. Tuhan lukis Papua, dia kembali ke sini. Papua mungkin sebelah sini sudah sana sini. Dia berubah-ubah. Bumi dia berubah, dunia dia berubah. Tapi Yeshua HaMashiach Adonai tidak pernah berubah-ubah. Bapa sendiri tidak pernah berubah-ubah. Dan juga firman-Nya itu tidak berubah-ubah. Orang bisa kasih miring firman Tuhan. Kesaksian demi kesaksian berjalan. Tetapi ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh. Dan ada 3 yang bersaksi di bumi, darah, air, dan roh. Jadi tadi Bapak bilang begini. Ya, manusia itu mungkin bisa rubah-rubah firman Tuhan. Sedikit ayat dia rubah, ini dirubah. Tetapi firman Tuhan sendiri di hadapan Tuhan yang Tuhan sembunyi. Injil yang kekal yang ada di tangan Tuhan itu tidak bisa dirubah-rubah. Dan pada saatnya semua rahasia dan kebenaran itu akan ditegakkan. Tadi pagi Bapak bicara begitu. Dan akan diberitahukan. Dan tadi Tuhan perlihatkan itu. Orang-orang yang bawa kebenaran seperti orang pasang lilin. Sebelah lilin sana sini hanya pitoto. Baru itu dia bersatu menjadi cahaya besar di atas Papua baru. Tuhan bilang begini. Ketika rumah doa itu mulai berdiri. Dan gerakan itu mulai berjalan. Itu cahaya besar itu. Tidak ada kekuatan apapun yang akan membendung. Tuhan bilang begitu. Kamu muncul dengan nama Kohei Amasiha Adonai. Gadol Adonai Amasiha. Itu kamu muncul dengan itu. Dengan perkataan itu. Dengan kuasa namanya. Maka tidak ada yang bolok, Tuhan bilang. Tidak ada yang dapat membendung. Kau membendung dengan kekuatan apapun tidak bertahan. Ini sudah disahkan. Haleluya. Itu saudara-saudara terkasih, saya menyampaikan kesaksian ini, kebenaran firman Tuhan ini untuk diikuti oleh saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Jadi bisa saja manusia kelem-kelem apa saja di muka bumi. Nah, bisa bikin organisasi di muka bumi. Tetapi pada akhirnya semua akan kembali kepada rumah doa segala bangsa. Dan dalam rumah doa itu yang menjadi imam besar adalah Kohen Gadol Amasiha Adonai. Yang disebut dalam bahasa disebut dengan Koha yang artinya selamat. Yeshua adalah Kohen adalah imam besar yang namanya ialah Juru Selamat. Haleluya. Juru Selamat segala bangsa. Menggenapi Markus 16:8c. Berita yang kudus dan tidak terbinasakan itu datang dari timur ke barat. Tentang keselamatan yang kekal itu. Bukan dari barat ke timur. Tetapi dari timur ke barat. Ya, kita lihat satu ayat terakhir saja. Supaya kita mengerti firman Tuhan. Aita gua tumawara mitarono. Kenapa? Awi ya tong mawate itu. Ada bintang timur, ada bintang barat, ada awi di popo, ada awi di popo. Tentang berita keselamatan yang kekal itu. Haleluya. Itu diberitakan oleh siapa? Doa rumah doa segala bangsa. Mereka yang sedang beritakan ini dari timur ke barat.
Oke, itu bukan mereka hanya firman berkata-kata dengan firman Tuhan saja, tidak. Ini yang mati, yang melintang, yang penyamun putus, yang suang putus, ilmu semua gelap, semua tabanting kiri kanan, karena kuasa Tuhan sedang berjalan. Yesus ada di kepala barisan. Haleluya. Markus 16:8c. Markus 16:8c. Nah, di sini dibilang, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesua sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Keselamatan kekal itu ada di mana? Dalam siapa? Kohei, Gadol, Amasya Adonai. Ada dalam Yesua Amasya Adonai. Yang datang dari timur ini. Dari Yahudi Misran, dari Yahudi timur. Dari turunan secara genetik dari Raja Daud, Salomo, sampai kepada Maria, sampai kepada garis keturunan kami. Haleluya. Diberitakan dari timur ke barat. Haleluya. Ya, itu. Jadi keselamatan itu dulu dari Eropa, tidak dari Roma, tidak dari Amerika, dari Eropa. Tadi pagi berita dari Kaimana, di sana ada orang yang dari agama asli, yang dari Kaimana sana, dia turun ke bawah, baru dari sana dong kasih tahu saya. Dia baru bawa berita baru lagi sama orang, dia teman nambah Tuhan di Kaimana. Dia bilang begini, semua Injil kebenaran itu yang akan pergi cari di Amerika. Dia kasih tahu. Karena semua itu ada di Papua dan sekarang tuh sudah menyatakan itu. Di sana dalam minggu kemarin dia kasih tahu. Padahal di sini tuh sudah mulai buka rahasia-rahasia ini. Rahasia namanya, kuasanya. Itu yang Tuhan bilang begini. Tuhan akan menginjakkan kaki itu di atas Papua itu karena itu. Jadi rahasia-rahasia ini kami tahu karena apa? Tahu karena apa? Kami juga berdoa bagi segala bangsa. Kok kami ada berdoa bagi segala bangsa teuka. Doa pribadi teuka, doa keluarga teuka, doa mendoakan suku bangsa marga teuka. Tuhan dalam doa itu Tuhan buka-buka rahasia. Tuhan buka lembaran-lembaran buku. Rahasia-rahasia yang berabad-abad lamanya. Haleluya. Haleluya. Puji Yesus masih ada. Haleluya. Tuhan buka-buka rahasia dalam doa di dalam roh dan kebenaran. Rumah doa bagi segala bangsa itu. Orang-orang yang berdoa dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Jadi rumah menjadi rumah doa bagi segala bangsa itu. Orang itu dia sudah harus berdoa. Dia punya roh itu sudah masuk di ruang Maha Kudus. Di sana bertemu dengan Yesua yang sebagai imam besar ada di sisi kanan Bapa. Baru di sana Yesua juga dia kasih tahu dia rahasia-rahasia. Haleluya. Rahasia Tuhan. Haleluya. Rahasia Tuhan turunkan, diberitakan kepada dunia, dikabarkan kepada dunia, diberitakan. Ada berita baru dari Sion. Haleluya. Oke, rumah doa segala bangsa. Haleluya. Haleluya. Hanya mereka yang berdoa secara diam-diam di dalam roh dan kebenaran. Mereka pada makecil mana juga. Haleluya. Mereka dengar Tuhan berbicara. Mereka tidak melihat. Mereka tidak melihat. Haleluya. Imam besar itu secara mata jasmani, tapi dalam mata mereka lihat. Haleluya. 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 Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Amasya Adonai, mari bangun komunikasi dengan Tuhan di surga. Pasang signal jaringan. Haleluya. Untuk menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Hai kamu hamba-hamba Tuhan yang ada di Sorong, yang ada di Temina Buang, yang ada di Wandamen, Wasior, Kaimana, Serui, Waropen, ada di Raja Empat, yang ada di Biak, ada di Numpor, ada di wilayah Sayiri di Kaimana, yang ada di Timika, ada di Deya, Dogiga, Paniai, ada di Intan Jaya, Puncak Jaya, Mulia, yang ada di Tolikara, Wamena, yang ada di Yaukimo, Yalimo, yang ada di Jayapura, haleluya, yang ada di
di bawah Bopendigul, haleluya. Yang ada di Merauke, Asmat kamu di bawah, haleluya. Bintuni yang ada di seluruh Sorong Samarai, haleluya. Bergerak membangun menjadi rumah doa bagi segala bangsa, haleluya. Tenggelam berdoa di dalam roh, berkomunikasi dengan Tuhan, haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai, maka bangsa Papua maka adalah kaum imam matang rajani yang akan berdoa dengan doa saja, haleluya, 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 haleluya. Ambil senjata-senjata jasmani, tetapi ambil senjata-senjata rohani di dalam doa, masuk menjadi rumah doa bagi segala bangsa di dalam roh dan kebenaran, berbicara dengan Tuhan, haleluya. Saudara-saudara terkasih dalam Yeshua Amasya Adonai, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati saudara dan berkat hari Sabat mengalir berita saudara. Di mana saja Anda berada hari ini, tetap Yeshua Hamasya akan mendengarkan doa-doamu. Haleluya. Karena Tuhan berharga bagi orang Papua, orang asli Papua. Saudara-saudara terkasih, dengan doamu akan menggoncangkan bumi. Dengan doamu akan merubah dunia, haleluya. Dengan doamu akan terjadi perubahan-perubahan besar, pertobatan akan segera terjadi. Itu saja yang bisa saya memberitahukannya, haleluya. Saya melanjutkan apa yang Bapak suruh sampaikan. Kemuliaan bagi Bapak di tempat maha tinggi. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, kami telah sampaikan berita tentang rumah doa segala bangsa. Hari ini sudah disahkan, haleluya, ditetapkan, dan hari ini penyamun-penyamun yang menghalangi Bapak dalam nama Bapak menjadi penyamun-penyamun yang menghalangi untuk orang-orang Papua berdoa, hamba-hamba Tuhan berdoa dalam roh dan kebenaran, hari ini sudah dipotong leher penyamun-penyamun. Hari ini sudah dihancurkan, hari ini sudah dirubuhkan, sudah diremukkan semua. Bapak, terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai, sehingga setiap orang yang percaya mendengarkan, mengikuti, memberkati mereka, dan setiap doa-doa dinaikkan menjadi Bapak, mereka jadikan kami menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Maka kami akan melihat pertobatan akan segera dimulai, dan kegerakan doa akan segera dimulai dari Nabi Re Mewa di Papua. Bapak takar balai di Koskore Bapak takar Basko Prades. Haleluya. Amin.